Iya. Oke, ada tambahan lagi mungkin Pak? Satu itu mohon dibuat otomatis saja. Jadi teman-teman yang mau mengisi nanti langsung klik dia itu masuknya komisi mana. Kalau yang bawah sih tadi udah sesuai ya. Delegasi-delegasi itu ketika langsung pilihannya gitu aja Mas. Oke, siap Mas. Eh, Siap Pak. Kemudian yang kedua terkait tadi ketika teman-teman yang sudah bayar berarti dia tektoknya sama bendahara mungkin ya, bukan sama admin ya. Eh, Ketika sudah membayar itu kan melakukan konfirmasi pembayaran, otomatis Eh, nanti di sisi bendahara itu harus selalu melakukan pengecekan secara rutin. Apakah ada ya, pendaftar baru yang memang sudah melakukan konfirmasi, jadi bisa dilakukan pengecekan. Dan dari sisi peserta pun nanti harus selalu melakukan pengecekan dari sisi status kepesertaan. ya, Seperti itu. oke, baik. Kemudian, oh, usul bisakah nanti dibuatkan, misal seminar, rakerda PID, tutorial untuk peserta, cara mendaftarnya gimana. Jadi nanti CP yang dicantumkan di poster atau flyer, itu mereka nggak menjelaskan dari awal sampai akhir, setiap peserta nanti tanya kan merepotkan, jadi langsung kirim, katakanlah dalam bentuk PDF, tutorial, ini daftar seminarnya, ini daftar PID-nya, kemudian daftar rakerdanya kayak gitu. Usul Oke, itu sih jika bisa. Mungkin itu siap. dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada tambahan bagi yang ingin bertanya. Asal PC Mas, itu contohnya jangan kecamatan. Oh iya, Mas Ya. siap. Ini masih masih ini buru-buru tadi jadi belum sempat ganti Nanti ya. kabupaten. Oke. Ya. PC itu Atau langsung kabupaten. kalau bisa dipilihkan juga Om Bayu. Maksudnya dikasih opsi Oh, kabupaten list. se-Jawa Tengah kan, langsung Oh. list aja nih tinggal milih. Anu database-nya yang susah Mas, mending free text kalau saya. Oh, Iya. oh gitu. Oh yes, Oh ya, oke oke. kita nggak ada API-nya soalnya. Mm-mm. Anjir, Ini data dari kabupaten. oke. Makasih Mantur Nuwun. Makasih Mas Yana. Ya, itu tambahan Mas Yana ya Mas Rizky ya. Komisinya drop down list Siap siap, sama bisa kayak bisa bawah. dihandle. Asal PC-nya kalau bisa keterangannya kabupaten. Ya. Oke, Cukup. sudah saya tampung Mas Bayu. Ya. Ada Kalau tambahan lagi? ada tambahan, Oke, kalau tidak bisa saya lanjut aja. lanjut di PID. Ya, lanjut. Oke, untuk terkait PID, di sini peserta yang akan mengikuti PID wajib untuk melakukan upload abstrak terlebih dahulu di kolom upload abstrak. Jadi sebelum melakukan registrasi, peserta harus melakukan upload abstrak seperti dengan alur yang sudah dijelaskan dari Mas Bayu. Uh, di sini sudah disediakan untuk sesi ilmiah, ketentuan presentasi poster dan lain-lain. Dan terkait template bisa diunduh ya, bisa di-download dari sisi keterangan di sini, bisa kita klik saja untuk unduhnya. Otomatis peserta akan mendownload untuk template abstrak dan bisa melakukan upload abstrak. Di sini terdapat ketentuan presentasi dan tanggal penting. Jadi untuk abstrak di sini kita perlu menuliskan untuk nama depan dan nama belakang, nama, nomor HP, tipe peserta. Oh, Mas Bayu? Izin tak potong, Mas. Iya, yang Anu, tipe halo, lu. iya ya. Bu Ersa ngikutin nggih, nyimak nggih dari PID? Nyimak, Mas. Oke, siap. Nyimak. Siap. Saya takutnya udah dijelaskan, ternyata lagi itu. Ya, lanjut, Mas. Oke. Oke. Oh ya, Mas Bayu izin bertanya terkait tipe peserta tuh diisinya apa ya? Ini di upload abstrak ya. Upload tipe itu kan Ya, di upload abstrak. merujuknya ke ini, Mas. Merujuknya ke pembayaran. Aslinya berarti di upload abstrak nggak usah munculin tipe, di hide aja itu. Oh, di hide aja ya, Mas. Oke. Iya, karena itu merujuk. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Ya, Mas. Roll sama poster bukan maksudnya. Kalau itu
ini Bu, di mana? Registrasi ya. Di bawah, coba Mas. Yang poster sama, nah presenter itu Oh, Bu. berarti nggak usah ya. Iya, kalau tipe itu merujuk ke ini Bu, ke misalkan paket PID plus seminar, paket Oh rakerda iya, plus PID, itu kan merujuk ke biaya kan. Jadi kalau upload upload abstrak nggak perlu sebenarnya tipe itu. iya, iya, iya. Itu Mm-mm. di registrasi tadi ada kayaknya. Iya, diregistrasi wajib karena dia nanti milih merujuk ke biaya soalnya. Oke, berarti untuk tipe peserta dihilangkan saja mungkin ya nanti ya. Iya, di upload abstrak, di hide Institut, saja, institusi, wajib hmm, itu. universitas, misal topik kimia farmasi, pengarang, sendirian, judul tes, judul presenter. Tapi itu pengarang boleh penulis nggak ya? Oke, siap Bu. Nanti tertambung sekalian biar ini. Iku Selagi terkait anak masih. Rizky anak senja sih. Berarti di sini penulis ya Bu. Iya. Oke, saya catat dulu. Oke, presenter, publikasi, jurnal dan proceeding, mail, file abstrak. Di sini peserta harus melakukan upload untuk file abstraknya. Karena di sini tidak ada, jadi saya upload template kosongan saja. Saya kirim. Yakin data yang sudah masukkan sudah benar, klik OK, tunggu karena memang penguploadan data perlu. Oke, sukses upload abstrak, nanti diklik OK saja. Nah, di sini untuk setiap melakukan upload abstrak, dia sama seperti register, dia diberikan, peserta diberikan untuk bukti upload abstraknya, berupa data seperti ini, dan otomatis masuk ke file download. Jadi, harapannya peserta otomatis, karena file otomatis terdownload di HP, jadi harapannya pasti peserta selalu mempunyai untuk dokumen ini. Karena dokumen ini untuk nomor abstrak digunakan untuk melakukan pengecekan status dari sisi peserta. Apakah eh, abstraknya sudah disetujui atau masih diproses, dan catatannya juga nanti bakal dimunculkan ketika dari sisi admin sudah melakukan melakukan penulisan catatan dari sisi admin. Mungkin bisa langsung ke sisi adminnya saja. Nah, untuk dari sisi admin, sebelumnya ada request terkait reviewer ya, Bu. Mungkin jadi dari sisi admin di sini bisa melakukan pemilihan reviewernya, mungkin bisa menu PID terus ke abstrak. Nah, di sini saya melakukan upload abstrak di sini. Contohnya ada peserta dengan nama saya. Kebetulan saya sebelumnya juga sudah mencoba juga. Di sini admin harus memilih untuk reviewernya. Nah, reviewernya di sini terkait akun reviewer, admin harus membuat sebuah akun reviewer. Nah, di sini kebetulan ada bendahara juga. Dan untuk reviewer di sini bebas untuk jumlahnya, boleh berapapun ya, atau 7 atau 11 terserah. Yang penting di sini dibuatkan untuk akun reviewernya saja. Di sini untuk role pilih reviewer dan password yang digunakan untuk login reviewer. Nah, di sisi abstrak di sini contoh pilih reviewernya, di sini Arul, save. Nah, sukses update di sini, otomatis reviewernya sudah menjadi atas nama Arul. Dan ketika reviewer sudah login untuk, coba di sini saya logout dulu dan login sebagai Arul. Nah, di sini statusnya reviewer di kanan, dan ketika kita buka menu, untuk reviewer hanya ada PID. Hanya ada PID, dan saya cek di abstrak. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Soalnya hujan di sini. Jelas Terdengar, Mas. Mas. Oke, oke. Untuk abstrak di sini,
otomatis muncul untuk data sesuai dengan reviewernya. Misal di sini saya sebagai reviewer Arul, ketika login yang hanya muncul itu sebagai reviewer yang sudah ditentukan oleh admin. Jadi karena saya menentukannya 1, jadi yang muncul 1. Nah, dari sisi abstrak, reviewer bisa melakukan update status, diterima atau ditolak. Kalau misal diterima, kita pilih diterima dan feedbacknya kita berikan dari sisi reviewer. Abstrak diterima. Bagus. Kita simpan. Nah, otomatis untuk statusnya menjadi diterima dan feedbacknya sudah muncul. Dan sesuai dengan request sebelumnya juga, admin bisa merubah dari data yang sudah dibuat oleh reviewer. Jadi bisa mengganti data dari reviewer dari sisi admin. Kita balik ke PID terus ke abstrak. Nah, di sini sudah ada data yang sudah ditambahkan. Misal ternyata data dari reviewer seharusnya dia tidak diterima, jadi bisa diganti ditolak saja. Nah, sudah berhasil diupdate dan dari sisi peserta bisa melakukan cek status abstraknya berdasarkan nomor abstrak. Bisa ke menu sebentar. Bisa ke menu cek status abstrak dan bisa dicek lagi untuk status abstraknya. Nah, otomatis untuk status abstraknya di sini ditolak karena dari sisi admin tadi sudah memberikan status ditolak dan catatannya abstrak ditolak. Seperti itu untuk status abstrak. Ada pertanyaan? Mas Rizky, yang status dari reviewer itu bisa ditambah satu keputusan nggak ya, revisi gitu, Mas? Kemarin kayaknya saya Bisa, Bu. request, ya. Bisa. Jadi Berarti misalnya untuk ada yang, nah, itu ya, ada di revisi gitu. yang di status sini berarti ya, Bu? Iya, iya. Yang diklik sama reviewer ada 3 pas yang abstrak ya. Berarti kalau Khawatir. misal dari sisi admin atau reviewer memberikan status revisi, apakah peserta akan mengupload lagi data baru? Paling nanti kalau misalnya tidak bisa diakomodir, bisa via email sih, itu di situ nanti ada data emailnya kan ya, Mas? Ya, bisa ditambahkan di feedback, Bu, Iya, di sini. iya. Nanti Oke, cek berarti email misal begitu ya. siap. Berarti di sini untuk status ditambah revisi ya, Bu? Iya, khawatirnya memang ada yang menggantung setengah bagus, tapi kita tidak bisa merevisi sendiri gitu kan. Oke, siap, Bu. Nanti saya tambahkan untuk terkait status. Ada pertanyaan lagi? Mas Rizky, masuk, Mas. Ya. Saya mau Mas Bayu dulu. silakan Pak Manan, lanjut aja Pak. Ya, coba mau tanya Mas, itu di judulnya itu ada pembatasan karakter nggak Mas? Karakter ininya, karakter hurufnya. Di bagian mana, Pak? Di judul di depan tadi, di judul kan kalau nggak salah kan tadi ngetik judul ya. Pas Di pendaftaran bagian, PID. upload abstrak. Ya betul. Kan Bentar, kita nulis judul. saya coba buka dulu. Iya, ada. Ada. Soalnya kan kalau yang klinik-klinik itu kan biasanya pada panjang-panjang tuh judulnya. Nanti kalau misalnya nggak muat gimana Mas? Untuk judul insya Allah muat. Misal contoh, saya cari teks panjang mungkin ya. Bentar. Atau berapa karakter di situ? Kan kalau nggak salah sebenarnya kan ada aturan karakternya. Cuma kan kadang-kadang penelitian-penelitian itu kan ada yang mungkin pas pada saat mereka bikin kan kontrolnya kurang gitu ya. Tapi ada yang panjang banget tetap aneh gitu. Nah itu ada di situ ada ketentuannya nggak bahwa dia harus sekian karakter gitu? Nggak ada sih Pak. Nggak, aman, ya? aman. Nggak ada. Aman Iya, ya, oke. aman. Terus kemudian yang kedua yang tentang upload abstrak itu
juga ada ini kapasitasnya nggak? Kapasitas sekian harus sekian gitu. Untuk ini ya, size file abstrak ya. Iya, betul. Untuk size file abstrak sebenarnya sudah kita tentukan maksimal 8 MB. Oh gitu. Ya. Jadi nantinya akan saya cantumkan juga ketika peserta ya. mengupload lebih dari 8 MB akan terdapat warning. Berarti ada keterangannya di bawah kan, biasanya kalau kita upload itu sekian untuk memorinya kayak gitu ya. Ya, seperti itu, ya Pak. udah. Oke, siap. Ya udah, itu aja dulu, Mas. Ada tambahan lagi mungkin? Udah, itu aja. Yang lain monggo. Mas Rizky, tadi saya memastikan saja. Berarti kalau peserta ada revisi, peserta tidak bisa untuk upload lagi ya? Bisa sih, Pak. Cuman nanti file baru, jadinya data baru masuknya. Oh, monggo sih. Baiknya gimana Bu Ersa kalau misalkan memang ada revisi, peserta nanti uploadnya mau diarahkan untuk upload baru atau bagaimana Bu? Upload baru saja, tapi mungkin admin PID boleh dikasih fitur menghapus kali ya yang sebelumnya. Oh, Ada di datanya ya, di data adminnya bisa dihapus gitu. data yang misalnya itu kan tadi kayaknya ada daftar gitu ya. Nah, Daftar. situ Mas, Nah, itu si apa admin. pojok sana ada apanya ya? Itu ada fitur hapusnya nggak? Belum ada sih, Bu. Soalnya takut ini Nah, di actionnya takut itu iya. Di sini hanya mengupdate status dan feedback sih, Bu. oh iya. Ya kalau misalnya data abstrak baru nggak apa-apa sih, paling itu nanti akhirnya nggak diapa-apain gitu ya. Iya, Bu. Kalau enggak ditulis di ini Bu, di note-nya kan ada feedback-nya itu, nanti dikasih Biar keterangan nggak lupa. saja. Iya, ini revisi sudah tidak dipakai, gitu aja. Ya boleh Mas. Oke. Oke, lanjut Mas Rizky. Oke. Mungkin lanjut terkait register PID mungkin ya untuk upload abstrak fix ya. Iya. Oke. Untuk registrasi PID sebenarnya di sini hampir sama dengan register lain, cuman di sini ada tambahan beberapa, misal nama. Jadi peserta harus menginput lagi supaya data bisa masuk dan dibuatkan untuk nomor registrasi untuk masuknya ke pembayaran. Nah, di sini untuk PID ada 5 sebenarnya. Cuman untuk PID di sini untuk PID online belum saya munculkan dan itu akan otomatis muncul ketika peserta menyentuh angka 600. Jadi ketika pasien 150 Mas. peserta Kalau PID 150. Oh iya 150. Maaf, yang 600 seminar ya Mas Bayu. Agak salah ini, sorry. Di sini sudah saya setting 150 untuk PID. Ketika sudah menyentuh angka 150 akan hilang semua yang 4 dan muncul untuk PID online nantinya. Di sini mungkin saya pilih dan terkait ini tambahan terkait PID plus seminar. PID plus seminar akan mempengaruhi dari kuota seminar juga dan kuota PID. Jadi di sini akan masuk ke kuota seminar tambahannya. Contoh saya pilih peserta seminar. Judulnya panjang. Coba. Saya potong Mas Rizky. Bu Ersa, Ya. terkait pada proses Iya. registrasi, apakah peserta perlu memasukkan publikasi judul yang lain-lain? Ini kan Nggak kayak apa-apa, biar nanti sinkron aja sih Mas. oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Sip, lanjut. Sama ini tadi di bagian yang PID Rakerda itu memang harganya 450 atau Kan 150? nggih Bu, ini kan saya bantu jawab. Kan Nggih, nggih. kemarin asumsinya kalau peserta PID yang delegasi Rakerda yang delegasi itu ikutan Iya, ada yang ikut PID gitu kan kemarin biayanya 1.450.000 gitu kan. iya. Kan di Rakerda itu karena sudah tidak bisa dirombak, jadi biayanya kita pisah.
Kita gitu. kita akali kalau ada yang delegasi ikut PID, berarti dia nanti ngisinya yang PID plus Rakerda. Jadi Berarti nanti kebeban tetap daftar 450. ya. Kenapa, Bu? Yang delegasinya tetap daftar 2 ya, registrasi rakerda. Betul. Iya. Oh, Ibu kan juga butuh data ini kan nanti, upload abstrak dan PID. lain-lain. Mm-mm. Sama sekalian satu lagi ya Mas Rizky, tadi kan kalau ini kan registrasi itu kan mengurangi kuota yang 150. Iya. Kalau tadi abstraknya ada revisi, itu tidak mengurangi kan ya kalau dia upload lagi yang baru. Enggak. Oh ya. Kalau untuk abstrak sendiri tidak mempengaruhi kuota apapun karena dia sifatnya tidak terikat dengan register. Dia terpisah. Oh ya. Oke Mas, makasih. So, di Jawa Tengah. Berarti asal PC-nya kabupaten ya Mas Bayu? Iya, Mas. Kabupaten. Oke, nanti saya ganti sekalian untuk terkait. Oke, loading. Klik OK dan akan ada untuk nomor registrasinya. Ini untuk peserta PID melakukan konfirmasi pembayaran seperti biasa. Metodenya transfer. Oke, sudah melakukan upload bukti pembayaran. Dari sisi admin bisa melakukan pengecekan berkala terkait bukti transfer. Di sini ada bukti transfer. Di sini bisa kita cek untuk peserta PID. Otomatis ada, mungkin ini bisa saya perbaiki dulu. Nanti karena teksnya terlalu panjang, mungkin tempatnya juga kurang muat. Jadi nanti bisa saya fix dulu. Cuman datanya sudah masuk semua dengan status di sini calon peserta. Jadi untuk status diganti dari sisi bendahara. Mungkin di sini akan saya coba untuk login sebagai bendahara dengan akun wawan@gmail.com. Untuk bendahara di sini hanya ada bukti transfer saja. Jadi bendahara tidak diperbolehkan untuk melihat abstrak dan lain-lain. Dia hanya ada bukti transfer. Dan bisa kita ganti untuk statusnya menjadi diterima. Sukses. Di sini menjadi diterima. Dan dari sisi admin pun ketika dari sisi bendahara sudah melakukan update, otomatis untuk dari sisi peserta PID akan berubah menjadi peserta juga. Dan untuk di sini ada tambahan untuk ubah status peserta. Dan untuk ubah status peserta ini bisa dilakukan untuk kalau misal ternyata dari sisi bendahara salah melakukan penggantian status. Misal dari bendahara melakukan miss atau kesalahan melakukan ubah data menjadi diterima padahal ternyata peserta belum melakukan transfer, bisa dirubah dari sisi admin. Jadi untuk terkait itu bendahara harus melakukan konfirmasi kepada admin terkait peserta mana yang salah untuk ternyata statusnya harusnya bukan peserta. Jadi otomatis di sini akan menjadi calon peserta. Tapi kalau misal ternyata benar, admin juga bisa melakukan perubahan manual untuk status pesertanya. Jika peserta sudah melakukan upload bukti registrasi dan peserta bisa melakukan cek status kepesertaan, apakah dia sudah menjadi peserta atau belum. Di sini sudah melakukan cek dan ternyata sudah menjadi peserta.
otomatis peserta PID bisa melakukan upload untuk full paper. Jadi harapannya peserta wajib untuk melakukan cek secara berkala, mungkin bisa dibuatkan untuk tutorial pendaftaran dan lain-lain. Di sini bisa melakukan upload full paper. Untuk peserta pengarang ini diganti menjadi Oke, otomatis akan terunduh untuk bukti upload full papernya. Di sini bukti upload full paper digunakan untuk melakukan cek seperti upload abstrak tadi. Apakah dari segi admin atau reviewer sudah melakukan perubahan status diterima atau tidak. Jadi kita dari sisi peserta bisa melakukan cek status di menu ini. Loading. Karena memang belum ada perubahan, jadi catatannya masih kosong. Dan dari kemarin sudah saya konfirmasi dengan Mas Bayu, apakah untuk full paper ada statusnya atau tidak. Dan sesuai dengan permintaan, di sini hanya dimunculkan catatan saja. Jadi kita bisa balik ke sisi admin lagi. Dari sisi admin bisa kita buka untuk PID full paper. Caranya hampir sama seperti proses dari abstrak sendiri. Kita dari segi admin harus melakukan pemilihan reviewernya dan kita bisa save. Kemudian kita bisa login sebagai reviewer. Misal untuk full paper ada reviewer sendiri, kita bisa buatkan untuk satu akun reviewer lagi. Di sini untuk role-nya bisa dibuat reviewer, password-nya bisa kita buat dari segi admin. Kita tunggu berhasil membuat akun dan ada email untuk login reviewer. Oke, wait sebentar. Belum saya pilih untuk reviewernya. PID full paper. Di sini saya ganti jadi reviewer 2. Issue dan data di bagian full paper hanya akan muncul sesuai dengan yang ditentukan oleh admin. Nah, di sini untuk reviewer bisa melakukan unduh filenya sama seperti proses di abstrak. Diklik unduh, otomatis reviewer bisa melakukan cek data untuk hasil downloadnya. Kemudian bisa kita rubah setelah sudah melakukan cek data file. Misal udah bagus, udah ada isi. Klik save. Data berhasil dirubah. Kemudian dari sisi peserta bisa melakukan status full papernya sudah dirubah atau belum. Sebentar, saya login sebagai admin. Peserta di sini nomor 2. Otomatis untuk catatan di sini sudah ada dari hasil
review dari segi admin dan reviewer. Ini untuk upload dan status full paper, dan untuk jadwal presentasi dan upload link video nanti kebetulan sudah koordinasi dengan Mas Bayu akan menggunakan Google Drive dan Doc. Seperti itu. Dan untuk materi, dari segi materi seminar, rakerda, dan PID, karena itu belum ada, jadi otomatis nantinya akan dimunculkan setelah materi sudah ada. Jadi untuk itu perlu koordinasi dengan kami, dan Mas Bayu mungkin dari segi materi bisa koordinasi dengan saya untuk terkait materi biar bisa saya upload dari sisi programnya. Karena untuk upload materi belum bisa kita handle dari segi admin karena keterbatasan waktu di situ. Untuk PID sendiri mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait upload dan lain-lain. Mas Rizky, Mas Rizky, Ya, ya Bu. apa namanya, adminnya itu kan berarti yang nanti ditugasi seminar siapa gitu kan ya, kan berarti Ya. ada kemungkinan akan login bareng gitu ya, itu nggak akan masalah kan ya Mas? Login bareng gimana Bu maksudnya? Adminnya, misalnya tadi kan kalau saya lihat menu admin itu kan di sebelah kiri ada PID, kemudian ada seminar, ada rakerda. Iya. Ini kan akan mengurusi pesertanya masing-masing. Nah, misalnya saya login, terus nanti adminnya rakerda login, itu nggak masalah atau memang adminnya beda-beda Mas passwordnya? Akunnya? Admin, untuk akun admin hanya satu. Iya, Jadi bisa berarti kan diloginkan oleh banyak orang untuk yang admin. Cuman untuk yang iya, reviewer dan bendahara mungkin bisa dibuat per orang. iya, misalnya kita lagi login bareng itu nggak akan rebutan gitu nggak kan ya Mas ya? Enggak, Maksudnya aman satu Bu. login, log on, ada yang tiba-tiba logout sendiri gitu kan Oh, nggak enggak, aman, aman. Untuk nggak. itu udah Oke. kita handle, jadi bisa multi login. Setiap akun bisa multi login, jadi satu akun bisa di login banyak user. Oke, sama ini Mas, mana ya? Kan itu kan misalnya yang di admin itu kan sudah ada data banyak banget. Itu kira-kira bisa diekspor ke Excel nggak sih ya Mas? Terkait itu udah saya koordinasi langsung dengan Mas Bayu. Sebenarnya bisa, Heeh. cuman belum bisa kita lakukan secara langsung, dan itu ada tahap selanjutnya. Jadi mungkin selama website sudah berjalan bakal ada update nantinya. Karena belum bisa kita handle secara waktu, Iya, belum bisa kita kejar, Bu. Seperti itu. iya nggak apa-apa sih. Ya maksudnya biar nanti rekapnya gampang. Ya, nanti bakal saya tambahkan untuk fitur Excel, ekspor ke Excel. Oke, makasih Mas. Oke, dari saya Mas Rizky, di tabel itu kalau bisa headernya tetap muncul Mas, bisa nggak? Kalau itu datanya banyak kan nanti kalau di scroll headernya hilang. Bisa Mas, nanti Bisa saya ya? handle nanti di sisi front end. Iya, Jadi iya. saya cantumkan. Cuman ya mungkin mohon maaf ya Mas Bayu, untuk Hmm, terkait update ada perlu waktu, jadi belum nggak kita apa-apa, bisa nggak langsung apa-apa, secara nggak apa-apa. langsung. Nanti kan itu bermasalah kalau datanya udah banyak. Karena oh iki headernya apa ya mau ya. Nanti harus scroll ke atas lagi gitu. Itu sih. Itu nanti nggak masalah. Bukan perkara yang Mungkin wajib. berarti seperti ini ya Mas Bayu. Misal ini untuk header, ketika di scroll dia akan menggantung seperti ini ya Mas Nah, Bayu. betul, betul. Nanti bisa saya handle, insya Allah. Terus coba Mas yang nge-link tadi yang sudah saya buat sudah bisa diklik ya. Sudah Mas. Ini untuk jadwal presentasi, otomatis dia mengarah ke Google Drive yang mungkin Mas Bayu bisa upload untuk jadwalnya, dan untuk upload link video presentasi dia akan mengarahkan ke Google Doc. Hmm. Oke, jadi saya tambahkan Bu Ersa, kemarin ternyata untuk upload video presentasi yang peserta yang online itu kan harus kalau dia oral presentasi harus ngupload link videonya. Iya. Nah, itu ternyata
kemarin nggak ke-handle ya karena segi waktu. Jadi saya usulkan masuk ke Google Form Nggak apa-apa saja. sih. Mm-mm. Tapi nanti ini yang pakai emailnya PID kan ya, Mas? Iya, saya sudah Eh, bikin dari PID. Terus kemudian yang jadwal juga kemarin dari sisi web tidak bisa kesentuh juga karena terkait waktu. Jadi nanti dari data Excel nanti kalau sudah bisa diekspor kan kita bisa bikin jadwal ya. Nah, jadwal mm-mm. itu nanti kita uploadkan saja di folder drive, Dilingkan gitu ya. iya, di folder drive tersebut ketika peserta akan ngeklik jadwal presentasi, file tersebut sudah muncul. Gitu. Oke, Mas. Oke, itu sih. Mas Bayu, sepertinya itu Bu Masita mau itu loh, mau tanya. Silakan. Bu Masita tuh. Silakan Bu Masita. Ya, baik. Terima kasih Bu Erza nih. Ya, Mas Rizky, saya mau tanya ini kalau peserta ya yang mau daftar, tadi kan kalau saya lihat Mas memasukkan data email apa ya, kalau nggak salah ya, data Di email. bagian Nah, apa, itu Bu? bagian awal apa ya pas mau daftar loh kan bagian mau daftar itu ada email kalau nggak salah ya. Nah, Iya. ini nih, masukin data email. Nah, ini apakah akan ada pemberitahuan ke email pesertanya atau semua informasi harus melalui web ini gitu? Terkait mungkin status data dan lain-lain, nantinya peserta diwajibkan untuk melakukan cek secara berkala. Untuk Mm-mm. misal peserta sudah melakukan upload abstrak, jadi untuk email ini mungkin untuk penyimpanan data aja, mungkin karena sewaktu-waktu admin perlu atau tidak, jadi saya sertakan di sini. Untuk terkait status dan lain-lain, peserta tetap harus cek manual sendiri, jadi dari sisi admin tidak perlu mengirimkan ke email masing-masing. Oke. Berarti memang harus tahu username sama password-nya ya. Kan mau login sih ya ke web ini ya. Untuk dari segi peserta atau dari segi admin? Iya, segi peserta. Kalau peserta tidak ada akun, nantinya akan adanya untuk nomor registrasi dan nantinya akan otomatis terdownload folder seperti ini, tergantung Oke. dari dia melakukan registrasi apa. Jadi nantinya untuk nomor registrasi ini untuk melakukan pengecekan. Oke, baik. Berarti email itu memang hanya untuk data ya, tidak ada pemberitahuan apapun gitu ya. Iya, Bu. Oke. Kan kalau pengalaman apa namanya saya kan biasanya kalau submit jurnal itu kan masukkan nomor emailnya, kemudian ada pemberitahuan secara general, kemudian langsung dikirimkan dengan web biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari apa namanya web ini tidak ada informasi by email ya sudah nggak apa-apa, berarti kita berikan apa informasi bahwa semua informasi peserta ada di web tersebut gitu nggih, Mas Rizky ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Izin Bu Masita, apakah konfirmasi by email itu sangat diperlukan? Kalau diperlukan, asalkan nanti bisa ekspor Excel-nya sudah keluar, nanti saya bantu dengan ini di spreadsheet pakai apa namanya, pakai AutoCAD itu bisa satu kali klik bisa langsung kirim semua informasi ke email yang sudah daftar gitu Bu. Itu bisa dihandle di luar web tapi kalau itu kalau kebutuhannya sangat misalkan ini harus dikasih tahu by email gitu, itu bisa saja, bisa dilakukan dan sangat mungkin. Ya, kalau menurut saya sih langkah lebih baiknya ada informasi by email gitu Pak. Jadi kalau misalkan apa namanya peserta lupa atau apa kan biasanya ada notif by emailnya ya. Silakan lebih lanjut info baru masuk ke web seperti itu. Kalau ini sih hanya masukan saya aja gitu Pak. Oke. Siap. Oke, baik, terima kasih. Oke. Jadi kalau Bu Masita kan kalau saya lihat baru join kali ini Ibu. Sebenarnya Iya Pak, mohon maaf. Sebenarnya lika-likunya sudah dari kemarin. Lika-liku aslinya dulu kalau jadi pakai payment gateway itu semua peserta akan dapat email.
Karena teman-teman developer ini menggunakan server apa istilahnya saya nggak paham ya, mungkin nanti Mas Rizky bisa. Itunya ngikut pakai payment gateway tersebut. Jadi nanti otomatis akan ada konfirmasi by email. Cuma karena payment gateway kita sudah tidak pakai dan kalau mau jadi buat semacam kayak email center gitulah ya, nanti mungkin Mas Rizky bahasanya itu. Nah, itu perlu waktu. Nah, jadi kemarin diputuskan ya sudah, kalau memang nggak kecandak, peserta hanya download saja dulu. Nah, nanti Oh, kalau misalkan kita memang dibutuhkan email ya kita backup di sisi setelah download dulu datanya kita olah lagi untuk kita kirim. Tapi kirimnya nggak satu-satu. Kita juga iya, iya, bantu dengan program satu kali klik sudah bisa kirim semua gitu. iya, iya. Oke, baik Pak. Ini mohon maaf ya Pak, baru join juga. Nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan memang itu yang terbaik karena apa namanya waktunya mepet ya monggo aja sih Pak, silakan aja, nggak usah apa notif by email nggak apa-apa juga. Tapi kalau kebiasaan biasanya itu memang kami ada notif ke apa namanya ke email kita gitu. Tapi kalau misalkan ini beda ya berarti harus apa ya diinfokan ke para peserta memang harus by web ya, bukan bukan by email gitu. Gitu. Nggih. Monggo nanti yang terbaik aja sih Pak, saya nggak memaksakan ya menyampaikan saja. Siap, makasih Bu Masita. Mas Bu. Silakan Bu. Ini apa namanya tadi kan kalau di PID itu kan ternyata alurnya harus upload abstrak dulu ya. Betul. Baru kalau sudah accepted baru diminta registrasi gitu kan ya. Betul. Itu apakah sudah ada ketentuannya ini di apa namanya di keterangan yang ditampilkan ini belum ya atau kelewat alurnya? Ya peserta nggak bingung gitu. Saya udah nulis belum sih ya? Saya juga nggak baca kemarin. Yang alur pendaftaran itu kayaknya penting untuk PID ya. Nanti ditambahkan aja Pak ya Mas. Boleh Bu Ersa nanti di Word yang kemarin itu bisa Iya, diutak-utik sih. ditambahkan. Iya, diutak-utik Jadi nanti ada dikirim ketentuan ke pengiriman. ya nanti Nanti ada dikirimkan ke alur pendaftaran. Mas Apa? Rizky. Alur pendaftaran PID. Mungkin satu upload abstrak gitu ya. Oh gitu. Mungkin bisa ini saja sih Bu. Terkait alur nanti bisa saya tambahkan satu menu lagi. Yang penting untuk saya tambahkan satu menu lagi terkait alur dari PID mulai dari upload dan seterusnya. Seperti itu sih Bu. Oh, iya. Mungkin Manut, Mas. terkait PID ini kan menunya udah lumayan banyak. Apakah mau dicantumkan di home saja atau bagaimana? FAQ aja Mas, FAQ mungkin. Ya, yang penting Di ada sini, di kanan. penjelasan alur pendaftaran PID gitu supaya ini saya registrasi dulu apa upload abstrak dulu gitu kan. Oke, mungkin bisa saya tambahkan. Oh iya, Mas Bayu terkait buklet Rakerda, apakah jadi untuk ditambahkan? Jadi nanti di tempatnya di mana Mas? Tapi Nanti belum ada terbikin menu, itu. nanti ada menu lagi satu untuk klik dan itu otomatis download. Nanti filenya mungkin bisa disediakan dari Mas Bayunya. Iya, nanti Mas. Ada pertanyaan lagi mungkin terkait ini sebelum takutnya mungkin harapan dari segi development harapannya tidak ada perubahan yang cukup signifikan terkait alur datanya. Jadi mungkin bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung. Tambah tanya Mas Rizky. Iya. Itu kan di tanggal-tanggal penting kan ada termasuk misalnya paling lambat kirim abstrak gitu ya. Nah, misalnya dalam perjalanan nih tiba-tiba target peserta belum terpenuhi gitu ya. Apakah tanggal-tanggal itu bisa fleksibel untuk bisa misalnya diperpanjang kayak gitu proses pendaftaran kayak gitu? Terkait upload abstrak atau registrasi PID atau apa? Ya termasuk registrasi PID.
Kalau untuk registrasi PID untuk jenis registrasi sebenarnya tidak ada waktunya, cuman kalau untuk seminar itu ada. Kalau untuk PID sendiri hanya ada status untuk apakah pesertanya sudah mencapai 150 atau belum. Kalau memang pesertanya memang belum 150, otomatis di sini pendaftarannya tetap bisa memilih dari keempat ini. Cuman kalau misalnya lebih dari 150, otomatis di sini hanya ada PID online saja. Nah, untuk terkait seminar, sebenarnya kemarin sudah konfirmasi dengan Mas Bayu untuk seminar itu ada beberapa jenis seminar dari mulai tanggal 1 sampai dengan hari hanya. Jadi otomatis kalau misal pesertanya belum 600 tetap bisa melakukan pendaftaran. Dan pendaftaran online hanya muncul ketika sudah 600. Oh gitu. Berarti kalau yang tadi PID terkait dengan upload abstrak, misalnya nih hari ini nanti jam 00 itu batas akhir. Nah, ternyata banyak peserta yang belum selesai memenuhi syarat untuk upload abstrak. Mungkin nggak misalnya ditambah waktunya atau diperpanjang kayak gitu? Mungkin untuk ini upload abstrak sebenarnya tidak ada batasan waktu, Pak, sebenarnya. Oh Atau gitu. mau ditambah itu bisa kita mengikuti dari request saja, mau dibuat sesuai waktu uploadnya atau memang nggak usah, bisa diupload kapan saja sampai waktu event berjalan atau seperti apa. Soalnya untuk abstrak sendiri nanti bisa kelihatan dari sisi admin mana yang lebih dulu upload dan mana yang memang uploadnya paling belakang. Oh gitu. Berarti artinya fleksibel ya? Iya, fleksibel. Oh ya udah, oke. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Mas, mohon izin nanya, Mas. Iya, monggo, Pak. Kalau misalnya nih, abstraknya atau buku abstrak itu bisa di-generate dari sistem itu nggak? Maksudnya di-generate maksudnya gimana ya, Pak? Atau misalnya udah ada kumpulan, itu kan biasanya kadang ada program yang bisa seperti itu loh, Mas. Misalnya tinggal nanti, bisa kalau abstraknya sudah masuk semua, kemudian nanti bisa dikumpulkan gitu dalam bentuk PDF gitu. Memungkinkan nggak, Mas? Bentuk PDF soal mohon maaf agak kurang ini, bentar. Mungkin PDF. Maksudnya kalau udah kumpul semua nih, Mas, kan biasanya Ya. ada buku abstrak ya. Oh, Nah, jadi kalau biar nggak perlu download satu-satu atau gimana? Nah, kalau misalnya langsung misalnya abstrak ini yang sudah masuk, kemudian semuanya itu bisa bisa terrekap dengan jadi satu gitu loh dari sistem. Karena saya pernah pakai, saya lupa namanya apa gitu. Pernah ada yang bisa gitu. Dari semua yang di-upload atau gimana, Mas? Mohon Iya, maaf yang sudah agak masuk, yang sudah masuk, Mas. Kan ada sekali. Oh, untuk direkap dari semua peserta jadi satu mungkin ya, Pak? maksudnya. Sebenarnya Mungkin. dari kami, dari saya sendiri itu mungkin agak berat sebenarnya karena terkendala waktu sih, Pak, mungkin. Jadi belum bisa kita kerjakan. Karena untuk rilis harusnya untuk tanggal 30 sendiri harus sudah selesai development. Jadi belum bisa kita tambahkan terkait itu, Pak. Mohon maaf. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Mas Rizky jadi ingat saya itu yang buku abstrak ya. Misalnya nanti di PID itu ditambahkan, itu kan nanti ada jadwal presentasi gitu ya. Misalnya nanti juga kita linkkan ke buku abstraknya bisa kan ya Mas? Misalnya kita taruh di Google Drive, nanti supaya bisa di-download peserta di menu apa namanya yang ada di PID-nya bisa kan ya? Peserta PID atau upload dari PID? Ini Mas Rizky, saya mencoba nambah submenu lagi. Submenu isi Di mana? di PID. PID submenunya buku Di sini. abstrak. Iya. Oh, ditambahkan Iya. satu lagi. Iya, Mengarah ke apa? nanti drive saja sama. Oh, File. bisa sih, bisa. Kalau Nanti nggak file aja, file. Nanti kayak semacam buklet tadi, diklik langsung download file gitu. bisa sih, Mas Ya. Bayu, bisa. Cuman nanti paling perlu kita dari sisi
kami dan Mas Nur perlu kita pikirkan lagi terkait ini. Soalnya menunya lumayan banyak. Takutnya dari sisi peserta nanti bingung karena banyak sekali. Oh Perlu iya. kita pisah-pisah mungkin. Hmm. Bisa Mas kalau Ya. terkait itu nanti. Begitu kan Bisa Bu? Kalau dikirimkan saja. proceeding juga ditampilkan nggak Bu? Oh iya ya Mas, iya betul. Ya, Buku buku abstrak dan proceeding gitu aja biar iya, menunya nggak banyak. iya. Nanti di dalam link itu ada 2 folder gitu mungkin ya, yang dari Kalau G Drive-nya. kalau nggak bikin menu satu lagi aja Mas Rizky. Apa? Download. Oh iya, download Nah, file. Yang kanan, download, di kanan. iya. Nanti menunya downloadnya bisa booklet, bisa proceeding, Oh, bisa Mas Bayu. Nanti buku di abstrak. ditambahkan di doc saja ya Mas Bayu, yang seperti biasa. Oh iya. Nanti ditambahkan dari di doc. Cuma itu nanti kan. Itu biasanya di akhir kalau sudah selesai kan Akhir baru aja pada sih, muncul. ya. Jadi nggak harus besok Mas, nggak harus besok Mas Rizky. Ya, siap Mas Bayu. Intinya gitu yang dimaksud tadi. Ada lagi mungkin? Dari kesekretariatan Mbak Rini, diem-diem aja nih. Sudah oke kah? Izin masuk. Mungkin kalau dari seksi Silakan. kesekretariatan membutuhkan data peserta Mas Bayu untuk membuat absensi. Oh ya, nanti ekspor itu berarti Mas. Ekspor Excel ya Mas Iski ya. Iya, nanti paling apakah itu urgent atau memang ketika sudah mendekati acara? Tidak harus tanggal besok 31 atau tanggal 1. Paling tidak seminggu lah. Seminggu setelah tanggal 31 kita Mungkin, sudah olah data. Oke, mungkin saya coba kerjakan di minggu depan mungkin Mas Bayu. Kalau ini mohon maaf dari segi development mungkin kita agak terlalu capek mungkin jadi Ya, kita minta untuk kelonggaran waktu. ya liburan sih. Siap Mas Bayu. Ada lagi? Mas Bayu. Oke, monggo silakan Bu Masita. Iya. Ini mungkin saya melanjutkan tadi ya terkait buku abstrak. Tadi kan berarti pada intinya kalau misalkan kita mau merencanakan download file buku abstrak, berarti kita harus ini ya sebaiknya menentukan kapan abstrak itu terakhir paling lambat diupload gitu kan. Karena kan nanti bakal disusun tuh ya sama siapa Mas Rifki mungkin ya dan tim terkait penyusunan buku abstrak sehingga sebaiknya sebelum acara dimulai itu buku abstraknya udah kumpul gitu. Tadi kan ada ya pilihan kapan batas abstrak dikumpulkan atau diupload ya di itu mungkin sebaiknya ditentukan aja nanti kita panitia menentukan kapan kayak gitu biar dari tim IT-nya bisa menyusun gitu jadi nggak buru-buru gitu mungkin ya Mas Bayu ya. Oke, ini menyambung dari pertanyaan Pak Manan tadi. Jadi basicnya di apa namanya ya, basicnya programnya itu upload abstrak terbuka bebas, belum pakai waktu. Nanti itu fleksibel dari Mas Rizky. Kalau misalkan ada jangka waktu, misalkan terakhir upload abstrak tanggal sekian, nah itu nanti akan ke hide sendiri, bisa disetting begitu. Oke. Jadi Oke, nanti baik. peserta tidak akan. Nah terus pertanyaan Pak Manan, bisa kalau misalkan kita mau mundur bisa nggak tambahan waktu? Nah itu tadi sudah dijawab Mas Rizky, bisa saja. Bisa ya. Iya. Terus satu lagi yang buku abstrak nanti bukan IT yang pegang. Jadi itu manual Oh nanti. iya Iya. maaf. Nanti Ya, Mas ya, Dikit ya, ya. bertanya-tanya, Mas, aku abstrak bikin apa Maksudnya ini?
Nggak, maksudnya yang nyusun itu loh Pak, terus di upload berarti yang upload dari panitia sendiri ya Pak? Yang download ya, yang download nanti Ah, panitia sendiri. oh, nggak pun. Monggo Nggih. nanti siapa yang bertugas sesuaikan saja, nggih. Nggih, Maksudnya ada di tampilan webnya itu loh Pak, nggih, nggih, maksudnya. nggih, siap, siap, siap. Nggih, nggih. Oke. Oke, terima Oke. kasih. Oke, karena sudah 9:30, ada yang disampaikan? Cukup Mas Cukup, Bayu. nggih. Eh, Nggih, alhamdulillah Mas Rizky ya. Setelah Iya, Mas. seminggu tidak tidur. besok Awanan? tahun baruan dulu Mas. Siap, Bu. Mas Bayu, Iya, iya Pak Manan, silakan. nanti kira-kira kapan kita mulai bisa nyoba yang sudah ready Sudah, kira-kira? sudah. Sudah bisa dicoba. Yang Sudah. develop sudah dicoba. Oh gitu ya udah nanti Iya. coba upload gitu ya, nanti kita cek gitu ya. Iya. Untuk oke. akunnya apakah sudah dapat untuk yang admin? Belum Mas. Oke. Nanti sekalian saya kirim di grup koordinasi web ya Mas Wei. Ya, boleh. Oke. Bendahara nggak ada yang ikut ya. Wes bingung esok ngecek duit iki. Oh iya Mas Bayu, Ya. ini kan untuk development sebenarnya kita mau tutup jam 12 sebenarnya. Mm-mm. Karena kita mau langsung launching untuk yang production beserta dengan revisi. Itu apakah Mm-mm. berkenan untuk saya tutup developmentnya jam 12 atau memang perlu saya buka terlebih dahulu sampai tanggal 30? Karena jenengan baru share developnya tadi, saya kira teman-teman Tanggal harus 30 coba dulu. Iya, nanti tanggal 30 saja mungkin. tanggal 30 ya, besok berarti, atau tanggal Oke. 31 bisa jenengan nanti up ke domain yang Oke, siap yang Mas. realnya bisa langsung baru di up. Supaya jenengan nggak sudah di up ternyata ada revisi, nanti di down lagi. Ngarah enak sih. Oke, jadi saya untuk production di tanggal 30 malam mungkin ya Mas Bayu. Oke. Jadi untuk devnya saya buka sampai tanggal 30 di malam. Oke. Boleh. Tanggal 30 malam ya? Ya, tanggal 30 malam tanggal 31. Oh, Jadi gitu. tanggal 31 udah production. Oh iya, 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 siap, siap, siap. Sudah live ya? Ya, jadi untuk nanti untuk devnya akan saya tutup dan jadi domainnya rakerda yang tanpa .dev. Iya, iya, iya bener. Supaya nanti ada, soalnya tanggal 1 kalau jadi launching kan flyernya sudah tanggal 31 sudah harus buat. Oke. Mas Terus, Bayu, nggih, silakan Bu Ersa. tidak terkait dengan website, nggak apa-apa nggih. Gimana, gimana? Eh, Boleh, 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 tidak boleh. terkait. Hmm. Misalkan gini, nanti kan di buku abstrak proceeding itu kan memang kita membutuhkan cover yang harus didesain gitu nggih. Nah, itu kami dari PID bisa minta tolong ke Bisa. bagian apa ya? Di grup apa ya, koordinasi web itu sudah ada Iya. desainernya, Mas Agus namanya. Nanti saya colek. Oh, iya, 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 iya. jadi kan bisa langsung koordinasi di situ. Misalkan, Oke, Mas, siap. saya buatkan cover untuk, nah, bisa itu. Iya. Oke, Mas. Ya, saya sudah Terima kumpulkan di kasih. situ jadi satu. Nanti terkait konten-konten yang mau dipublikasi, bikin stempel, bikin apa-apa bisa langsung di situ. Siap. Makasih, Mas. Oke. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Oke. Cukup sepertinya Mas Rizky. Kalau tidak ada lagi mungkin Mas Baidi, ada tambahan Mas Baidi, Mas Dani? Sementara cukup, Mas. Cukup ya. Cukup. Oke, siap. Aman. Untuk akunnya sudah saya share di grup berserta linknya. Iya, oke. Kalau tidak ada, mungkin saya recap untuk ini ya tadi ya.
poin-poinnya. Jadi untuk website akan di production itu atau di launchingkan ya istilahnya itu di tanggal 30 malam 31. Jadi kalau teman-teman ada masukan kalau bisa hari malam ini atau besok pagi siang itu sudah masuk ya di doc yang saya kirim di Google Doc, di situ juga boleh. Di Google Doc bisa ditambahkan poin-poin yang mau ditambahkan. Nanti kalau misalkan itu mayor ya nanti misalnya ada komennya dari Mas Rizky ya, Mas Rizky ya. Iya. Iya, oke. Jadi nanti baru ketahuan, oh ternyata ini typo misalkan. Boleh silakan di situ. Oke, saya kira itu. Terus apa lagi ya? Tadi masukan sudah banyak. Saya kira nggak mayor ya Mas Rizky ya. Masih bisa dihandle semua ya. Bisa aman-aman. Karena Oke. nanti dari segi tampilan dan data tidak terlalu ke service, jadi bisa aman. Mm-mm. Mas Arul aman ya Mas Arul ya. Mas Arul agak sakit sebenarnya, Pak. Ya, siapa kalau semoga cepat sembuh ya. Terima kasih sudah dibantu Mas Arul ya. Ya Mas, nggih Mas, nggih. Oke, oke. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat, webnya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada down server dan lain-lain. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yeay. Mohon izin, Mas G. Ya, Mas Bayu ya. Sukses Yeay. ya. Yeay, matur nuwun. Mas. Pamit Mas Bayu. Monggo.